Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Hidayat, NPM A1H0227, kelas 1A, Program Studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, dosen pembimbing, Dr. Asri Putri Kartiwi, SE MPD. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan bab ke-13 tentang relevansi dan ketidakrelevan pendidikan. Apa itu relevansi pendidikan? Relevansi pendidikan adalah hasil pendidikan sesuai dengan pembangunan dan perkembangan zaman. Setiap mata pelajaran harus adanya dengan keseluruhan tujuan pendidikan. Yang kedua itu tidak relevan. Tidak relevan adalah tidak menyambung, tidak berkaitan, dan tidak bersangkut paut. Kata relevan juga sangat berhubungan dengan kata relevansi. Maksudnya tidak relevan suatu hal tidak berkaitan atau tidak cocok sesuatu hal yang akan dibicarakan. Bentuk-bentuk relevansi pendidikan ada 4, yaitu pertama, lembaga pendidikan, kedua, sistem pendidikan, ketiga, proses pendidikan, keempat, hasil pendidikan. Penyebab ketidakrelevansian pendidikan ada 4, yaitu pertama, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan di Indonesia kualitasnya bermacam-macam, lebih tepatnya tidak merata. Yang kedua itu sistem pendidikan. Indonesia memiliki sistem pendidikan yang rendah, kurangnya kualitas di tanah air karena hanya berpatokan pada buku KBK dan KTSP. Yang ketiga yaitu proses pendidikan. Kurikulum sekolah yang terstruktur dan saraf dengan beban menjadikan proses belajar menjadi kaku dan tidak menarik. Yang keempat itu hasil pendidikan. Didikan yang dihasilkan dari sistem ini kurang inovatif, keterampilannya kurang berkualitas sehingga tidak siap untuk mengikuti perkembangan zaman dan memenuhi kebutuhan pembangunan. Solusi agar terwujudnya relevansi pendidikan. Yang pertama itu tujuan pendidikan, yang kedua itu meningkatkan kualitas tenaga pendidik, yang ketiga itu sarana dan prasarana pendidikan yang cukup, yang keempat itu sistem pendidikan yang tepat, yang kelima itu pertolongan Tuhan Yang Maha Esa. Materi yang terakhir yaitu hubungan relevansi pendidikan dengan perkembangan ekonomi. Peranan ekonomi dalam dunia pendidikan cukup menentukan, tetapi bukan pemegang peranan utama. Memang benar, dalam dunia modern ini, lebih-lebih pada zaman sekarang, hampir semuanya dikendalikan oleh uang, sehingga tidak mengherankan kalau tujuan kebanyakan orang bersekolah adalah agar bisa mencari uang atau meningkatkan penghasilan. Akibatnya, masyarakat yang hidupnya untuk mencari uang menjadi super urusan bisnis. Yang kedua yaitu relevansi pendidikan dengan perkembangan iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki manusia sekarang telah berlangsung dalam lintasan sejarah yang cukup panjang. Sejak kurang lebih abad ke-3 sebelum Masehi, ilmu pengetahuan telah berusaha dikembangkan oleh para filsuf Yunani kuno. Sedangkan teknologi baru mulai sejak zaman Renaissance. Keberadaan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan akibat langsung dari eksistensi manusia yang kemudian membentuk historisitas pendidikan sejak lahir sampai mati. Jadi, jika manusia tidak eksis dalam rentetan panjang kependidikan, sesungguhnya ilmu pengetahuan dan teknologi tidak mungkin ada. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu sistem intelektual pemberdayaan manusia yang dihasilkan dari sistem kegiatan pendidikan. Itulah hasil dari presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.